Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah filsafat. Yang pertama yaitu sejarah filsafat. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, yang pada awal kelahirannya tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban Yunani kuno. Filsafat, terutama filsafat barat, itu muncul pada abad ke-7 sebelum Masehi, di mana pada saat itu masyarakat mulai berpikir mengenai keadaan alam, lingkungan, dan dunia, yang dimana pada saat itu mereka tidak bergantung kepada agama lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sejarah perkembangan pengetahuan manusia yang menunjukkan sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi sudah ada peradaban manusia, yang dimana dalam peradaban manusia tersebut terdapat dua unsur penting. Orang Yunani yang pertama kali berfilsafat yaitu Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Thales diberikan gelar Bapak Filsafat karena ia merupakan orang yang pertama kali berfilsafat. Pada saat dia berfilsafat, ia mempunyai pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu mengenai apa bahan dasar alam semesta. Para ahli Yunani kini berusaha membuat mengenai konsep alam semesta, yang dimana konsep alam semesta sudah ada sebelumnya. Pertama yaitu pada abad pertengahan, yang dimana pada abad ini muncul filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi dengan kepercayaan. Pada masa ini juga dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Yang kedua yaitu masa abad modern. Pada abad ini pemikiran filsafat mulai menempatkan manusia pada tempat yang sentral, yang dimana pemikiran filsafat manusia pada saat itu sudah menggunakan akal pikir dan pengalaman. Yang ketiga yaitu masa filsafat abad ke-20. Filsafat abad ke-20 dikenal juga dengan filsafat kontemporer, yang dimana pada saat itu pemikiran filsafat menggunakan desentralisasi yang lebih memperhatikan mengenai bahasa dan etika sosial. Yang kedua yaitu sejarah filsafat timur. Yang pertama yaitu filsafat India. Filsafat India terbagi menjadi 5 zaman. Yang pertama yaitu zaman Weda pada tahun 1500 sampai 600 sebelum Masehi, yang dimana pada saat itu diisi dengan peradaban bangsa Arya, yang pada saat itu baru muncul benih filsafat yang berupa mantra-mantra dan pujian keagamaan yang terdapat dalam sastra Brahmana. Yang kedua yaitu zaman Wiracarita pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi, yang dimana pada zaman ini diisi dengan perkembangan sistem filsafat yang berupa Upanishad. Zaman sastra sutra pada tahun 200 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada zaman ini banyak diisi dengan bahan-bahan tentang pemikiran filsafat, yaitu filsafat sutra. Selanjutnya yang keempat yaitu zaman kemunduran pada tahun 1400 sampai 1800 Masehi. Pada zaman ini diisi oleh filsafat-filsafat mandul. Dikatakan seperti itu karena pada saat itu para ahli fikir hanya menirukan pemikiran-pemikiran filsafat yang ada pada masa lampau. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu zaman pembaruan pada tahun 1800 sampai 1950 Masehi. Zaman ini diisi oleh kebangkitan pemikiran filsafat India. Dan yang kedua yaitu filsafat Tiongkok. Menurut orang-orang Tiongkok, filsafat memiliki fungsi yaitu untuk mempertinggi tingkat rohani. Artinya yaitu rohani manusia dapat menjulang tinggi melebihi nilai-nilai yang terdapat dalam nilai-nilai moral. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu filsafat Islam. Dalam waktu 5 abad,
para ahli fikir merenungkan mengenai kedudukan atau hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhannya dengan menggunakan akal pikir. Selanjutnya yang ketiga yaitu tokoh-tokoh filsafat Yunani. Yang pertama yaitu Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno terdapat beberapa tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama yaitu Thales. Aristoteles diberikan gelar the father of philosophy, yang dimana ia memiliki jasa yang sangat besar, yaitu meramalkan terjadinya gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Selanjutnya yang kedua yaitu Anaximanros. Pemikirannya yaitu memberikan pendapat mengenai asas pertama dalam alam semesta. Selanjutnya yang ketiga yaitu Pitagoras. Menurut Pitagoras, kearifan yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Maka ia tidak mau dikatakan sebagai orang yang arif seperti Thales. Yang kedua yaitu Yunani klasik. Tokoh-tokoh Yunani klasik yang pertama yaitu Socrates. Socrates dalam pemikiran filsafatnya yaitu untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu Plato. Sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya, ia mencoba menyelesaikan permasalahan lama. Yang ketiga yaitu Aristoteles. Aristoteles memiliki beberapa ajaran, diantaranya yaitu yang pertama ajaran tentang logika, yang kedua ajaran tentang silogisme, dan yang ketiga yaitu ajaran tentang pengelompokan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang keempat yaitu tokoh-tokoh filsafat barat. Tokoh-tokoh filsafat barat yang pertama yaitu René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Yang kedua yaitu Immanuel Kant, yang dimana ia dalam pemikiran filsafatnya ia mensintetiskan antara rasionalisme dan imperialisme. Selanjutnya yaitu yang ketiga Wittgenstein, yang mempunyai aliran analitik yang digunakan oleh negara-negara yang berbahasa Inggris, kemudian diteruskan di negara Polandia. Selanjutnya yang kelima yaitu tokoh-tokoh filsafat timur. Filsafat timur berkembang terutama di Asia seperti India, Tiongkok, dan negara-negara yang pernah dipengaruhi budayanya. Salah satu ciri khas dari filsafat timur yaitu dekatnya hubungan antara filsafat dengan agama. Beberapa nama-nama filsuf timur yaitu Lao Tse, Konghucu, Zhuangzi, dan lain-lain. Baik, demikian pemaparan materi filsafat ilmu mengenai sejarah dan tokoh-tokoh filsafat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.